Shalom, Bapak Ibu terkasih, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Kali ini akan kita baca Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu terkasih, keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga yang masih tinggal di bumi ini ibarat terang. Terang yang menerangi kegelapan dunia. Bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus dan menyatu dengan pribadinya, sudah seharusnya hidup memancarkan terang. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yang artinya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hidup kekal, dan hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia. Hidupnya adalah terang yang bersinar menembus kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Terang hidup saudara dan saya yang memancar sebagai pribadi warga kerajaan surga harus menerangi sesama kita yang masih terjebak dengan kegelapan dunia akibat cara berpikir yang masih terbelenggu oleh sifat dosa. Bapak Ibu terkasih, mengingat apa yang telah kita renungkan sebelumnya, bahwa dalam sifatnya saya dan saudara sebagai umat kerajaan sorga adalah garam dunia yang memberi rasa dan mencegah terjadinya pembusukan akibat dosa di lingkungan kita. Namun dalam perilakunya, umat kerajaan surga adalah terang yang memancar, yang menerangi kegelapan dunia. Tuhan Yesus mengilustrasikan kehidupan kita seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung yang akan kelihatan bersinar di malam yang gelap. Sebagai contoh, kalau di lingkungan tempat kami tinggal, itu di Tawangmangu, yang berada di Gunung Lawu, berjarak kurang lebih 41 km dari rumah tempat saya tinggal. Seringkali kota Tawangmangu tampak gemerlap, kelihatan di malam hari ketika kegelapan menyelimuti sebagian belahan bumi ini. Cukup indah dipandang ketika malam gelap ada kota yang tampak bercahaya oleh cahaya lampu. Demikian juga kehidupan kita harus dapat memancarkan terang ilahi yang kita peroleh dari pribadi Kristus, yang menyatu dengan pikiran, perasaan, dan menjadi perilaku hidup kita setiap hari. Keadaan tersebut akan semakin sempurna, seperti kota Yerusalem baru sampai pada kekekalan kelak. Mari kita lihat seperti apa indahnya kota Yerusalem baru itu. Kita baca apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai 11, ayat 23 dan 24, yang menggambarkan tentang indahnya kota Yerusalem baru yang diterangi
oleh terang ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini gambaran kota Yerusalem baru yang begitu indah, yang terangnya berasal dari pribadi Kristus. Bapak Ibu terkasih, dalam skala kecil, pribadi lepas pribadi, kita bagaikan pelita atau lampu yang bersinar, yang tidak ditutupi dengan gantang. Apa itu gantang? Gantang adalah alat penakar gandum yang dipakai oleh orang-orang di Palestina di zaman Tuhan Yesus. Kalau di Jawa, alat penakar beras namanya beruk atau tompo. Jadi kalau lampu ditutupi dengan alat penakar beras, sinarnya tidak tampak. Gantang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan atau pemenuhan kebutuhan hidup. Orang yang fokus hidupnya hanya soal makanan dan pemenuhan kebutuhan hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran, bagaikan pelita yang ditutupi dengan gantang. Sinarnya tidak dapat menerangi lingkungan di sekelilingnya, Bapak Ibu terkasih. Karena tidak menyadari bahwa kehidupannya bersama Tuhan lebih berharga dari hanya sekedar perkara lahiriah seperti makan dan minum. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu terkasih, terang seperti kota di atas gunung menerangi orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan pelita yang ditaruh di kaki pelita menerangi orang-orang di dalam rumah. Demikian seharusnya kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga yang masih tinggal di bumi ini. Perbuatan baik kita dimanapun berada, baik mulai dari dalam rumah, yaitu keluarga, lingkungan, dan masyarakat di mana kita tinggal, dan kemanapun kita pergi, hendaknya dapat memancarkan terang Kristus. Dengan memperagakan kehidupan Kristus dalam perilaku dan perbuatan kita itu, orang lain di luar Kristus akan melihat serta memuliakan nama Tuhan. Perbuatan baik kita yang membawa orang lain memuliakan Tuhan menandakan bahwa kita telah lahir baru dan menjadi anak-anak Allah. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.